Ya, oke friend, masih bersama saya Riyadi Ibnu Susanto. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang operasi bentuk akar. Kita masih dalam seri bilangan irasional. Kemarin dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Ya, operasi apa saja yang akan kita pelajari saat ini? Ya, mari kita lihat. Ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Ya, oke, kita langsung saja ke operasi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Mari kita lihat bersama. Ya, perhatikan rumus ini. A akar B plus minus C akar B sama dengan dalam kurung A plus minus C akar B. Ya, perhatikan bentuk akarnya sama-sama akar B. Ini artinya bahwa bentuk akar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu kalau bentuk akarnya sama, ya, bentuk akarnya sama. Ya, sedangkan yang dihitung, yang dijumlahkan itu hanya bilangan yang berada di depannya atau pengali dari akar itu. Mari kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi akar 2. Ya, perhatikan di situ bentuk akarnya sudah sama-sama akar 2 semua. Ya, kalau akarnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan dan kurangkan angka yang berada di depan akar atau pengalinya. 3 ya tambah 4 dikurangi 1. Nah, 1 ini dari mana? Perhatikan bentuk akar yang paling belakang ini, akar 2 ini tidak ada angka pengalinya. Kalau tidak ada itu sebenarnya ada, tapi adalah angka 1, ya. Jadi kalau tidak ada pengalinya itu sebenarnya ada angka 1, sehingga bentuknya menjadi 3 ditambah 4 dikurangi 1 akar 2. 3 tambah 4 kurangi 1 menghasilkan 6 akar 2, ya. Diingat sekali lagi bahwa bentuk akar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu kalau bentuk akarnya sama, ya. Bentuk akarnya sama, ya. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 3 akar 3 ditambah akar 12 dikurangi akar 48. Nah, kita perhatikan di sini bentuk akarnya tidak sama. Ya, bentuk akarnya tidak sama, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi sama. Ingat materi yang sebelumnya, di video sebelumnya, menyederhanakan bentuk akar, ya. Jadi 3 akar 2 ditambah akar 12 dikurangi akar 48. Akar 12-nya kita sederhanakan dulu, ya, menjadi 2 akar 3, sedangkan akar 48 kita sederhanakan menjadi 4 akar 3, sehingga bentuknya menjadi 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Nah, sekarang bentuk akarnya sudah sama. Kalau sudah sama tinggal kita hitung angka yang di depannya ini, ya. Jadi menghasilkan 3 ditambah 2 dikurangi 4 akar 3. Nah, 3 tambah 2 kurangi 4 itu adalah 1 akar 3, atau kita tulis saja akar 3, ya. Oke, jadi 1 akar 3, satunya boleh tidak dituliskan, dan cukup dituliskan dengan akar 3. Ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, ingat sekali lagi, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akarnya harus sama, ya. Oke, berikutnya adalah perkalian bentuk akar. Nah, perhatikan rumusnya. A akar B dikali C akar D menghasilkan A kali C akar B kali D. Di dalam perkalian bentuk akar, akarnya tidak harus sama, bebas, ya. Cara mengalikannya adalah angka yang berada di luar akar dengan yang di luar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, ya. Oke, A kali C akar B kali D itu rumusnya. Mari kita lihat contohnya. Contoh soal nomor 1, tentukan hasil 2 akar 6 dikalikan 3 akar 2. Ya, tinggal kita kalikan yang di luar akar dengan yang di luar. 2 kali 3 akar 6 kali 2, ya, sehingga menghasilkan 2 kali 3 itu 6. 6 kali 2 12 menghasilkan 6 akar 12. Nah, akar 12 ini harus kita sederhanakan, ya. Jadi kalau ada bentuk akar yang bisa disederhanakan harus kita sederhanakan. Akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3, sehingga menjadi 6 kali 2 akar 3. Hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Ya, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua,
tentukan hasil dari 5 akar 3 dikali 2 akar 6. Ya, seperti yang tadi, kalikan yang di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, sehingga menjadi 5 kali 2 akar 3 kali 6. Ya, 5 kali 2 10, 3 kali 6 18, sehingga menjadi 10 akar 18. Ya, akar 18 kita sederhanakan menjadi 3 akar 2, sehingga menjadi 10 kalikan 3 akar 2, hasilnya jadi 30 akar 2. Ya, oke, itu untuk perkalian bentuk akar. Oke, cukup jelas ya perkalian bentuk akar. Sekali lagi, bentuk akar yang tidak harus sama. Caranya adalah yang di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar kalikan saja dengan yang di dalam akar. Ya, berikutnya adalah pembagian bentuk akar ya. Oke, pembagian bentuk akar rumusnya A akar B dibagi C akar D sama dengan A dibagi C akar B dibagi D. Ya, sama dengan perkalian tadi. Cara membaginya sekarang juga yang di luar akar dibagi yang dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar ya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil dari 6 akar 15 dibagi 2 akar 3 ya. 6 akar 15 dibagi 2 akar 3, 6 nya tinggal dibagi 2, 15 nya dibagi 3 ya, sehingga menjadi 3 akar 5. Oke, cukup mudah sekali ini ya. Oke, cukup jelas ya. Contoh soal yang kedua, mari kita lihat. Tentukan hasil 2 akar 18 dibagi 6 akar 3 ya. Oke, 2 akar 18 dibagi 6 akar 3 ya, tinggal 2 nya dibagi dengan 6, 18 nya dibagi 3 ya. Ingat 2 dibagi 6 itu menghasilkan 1/3 ya. Ingat 2 dibagi 6 itu hasilnya 1/3 pecahan ya. Ya, sedangkan 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6, sehingga hasil akhirnya adalah 1/3 akar 6 ya. Oke, itu untuk bentuk pembagian dari bentuk akar ya. Ingat caranya sama dengan perkalian ya. Yang di luar akar operasikan dengan yang di luar, angka yang di dalam akar operasikan dengan angka yang di dalam akar. Oke ya, itu operasi pembagian bentuk akar. Ya, berikutnya mari kita lihat latihan soalnya ya. Di sini saya memberikan untuk sesi pertama latihan soal ini ya. Nanti silahkan boleh dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian tentang operasi bentuk akar ya. Ini ada 7 ya, ada 7 soal, dan untuk slide berikutnya masih ada 3 soal lagi, jadi totalnya ada 10 soal untuk sesi yang pertama. Ini silahkan dikerjakan ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada semua di sini ya. Silahkan dikerjakan 10 soal untuk latihan soal ini. Kemudian bagi kalian yang mau melanjutkan latihan soal tambahan sesi yang kedua, ada 4 soal ya. 4 soal latihan di sini. Saya memberikan petunjuk cara mengerjakannya adalah gunakan cara perkalian aljabar suku 2. Ini semua bentuknya perkalian bentuk akar, cuman perkaliannya adalah suku 2 ya. Oke, itu latihan soal untuk yang sesi 2, sesi tambahan ini. Tapi harapannya yang 10 sebelumnya itu sudah harus dikerjakan dulu sebelum kalian mengerjakan soal yang tambahan ini. Ya, oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi ini formatnya video. Kalau belum jelas, silahkan boleh diulang-ulang ya videonya. Dan kalau mau bertanya boleh kalian menuliskan di komentar, di kolom komentar. Nanti akan secepatnya akan dijawab. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat.